Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyadi, NIM 2031050101003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter ekspansif ini adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Yang kedua ini adalah mekanisme kebijakan moneter konvensional. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini adalah seluruh yang menghubungkan kebijakan moneter dan ekonomi. Pada dasarnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang dapat ditempuh bank sentral memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Di mana dalam konteks di Indonesia, tujuan akhir Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, yakni kestabilan harga inflasi dan kestabilan nilai tukar. Dengan pertimbangan mempengaruhi kebijakan moneter terhadap inflasi dan output real, mekanisme transmisi secara luas dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni yang pertama itu adalah penyesuaian perilaku bank sentral, industri perbankan, para pemain ekonomi dalam aktivitas ekonominya. Yang kedua adalah time lag, terhitung sejak kebijakan ekonomi diimplementasikan sehingga mencapai sasaran akhir. Yang ketiga adalah terdapat perubahan dalam seluruh transmisi kebijakan moneter itu sendiri bersama dengan pembangunan ekonomi nasional. Dan selanjutnya yang ketiga ini adalah instrumen-instrumen kebijakan dalam konvensional dan syariah. Instrumen-instrumen kebijakan dalam konvensional ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara, biasanya otoritas moneter dengan oleh bank sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga bank dan tingkat pemberdayaan uang. Yang kedua adalah tujuan kebijakan moneter Islam. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan berhubungan dengan manusia. Dan selanjutnya adalah instrumen-instrumen pokok kebijakan moneter dalam teori konvensional, antara lain yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka, yang kedua adalah penentuan cadangan wajib minimum, yang ketiga adalah penentuan diskon rental moral. Yang keempat adalah suasion atau kebijakan bank sentral. Yang kelima adalah persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank. Dan selanjutnya adalah beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain yang pertama adalah reserve ratio, yang kedua adalah moral suasion, yang ketiga adalah lending ratio, yang keempat adalah prefinance ratio, yang kelima adalah profit sharing ratio. Baik, begitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.